ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Belum kedengaran suara
suaranya. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan. Saya percaya Jemaat Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik dari rumah. Dan biarlah di siang hari ini kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Kami melihat begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besar Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga kami ada sampai saat ini. Itu semua karena Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan di siang hari ini kami mau bawa ucapan syukur kami. Untuk menyenangkan nama-Mu. Untuk meninggikan nama-Mu. Sebab kami percaya Bapa, di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada kelepasan, ada kebebasan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami. Kami mau bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siapkan hatimu. Kita mau menyembah Tuhan. Di dalam
sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami muliakan selamanya, Raja di atas segala raja. Kami sembah, kami tinggikan di dalam roh dan kebenaran. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, mulianya hadiratmu, kami baikmu. Kami datang memujamu, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadiratmu, memenuhi tempat ini. Oh, mulianya hadiratmu. Kami baitmu Tuhan, datang dengan kerinduan bahwa kami mau menyenangkan Tuhan, memujamu. Mari angkat kedua tanganmu. Diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadiratmu, memenuhi
bersama-sama saya katakan, amin. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari bersama kita nyatakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Gimana? Dalam Tuhan, Amin. bersuka. Dalam Tuhan, Cepat kita katakan. bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan, bersuka. Dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Musik memuji Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Mari bersuka. Sekarang bersuka. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang begitu baik untuk saya dan saudara. Amin. Lebih lagi kasih yang terbaik untuk Tuhan. Woo. Hey. Jemaat Tuhan, mana tepuk tangan? Tepuk tangannya. Mari kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita.
dengan cintamu, betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Bagimu Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. segala pujian, hormat kemuliaan Tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Sambil kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mengingat pengorbanan Tuhan, kita perlu sadar kita ada hari ini semua hanya karena pengorbanan Tuhan. Bukan karena kuat gagahnya kita, tetapi Dia rela mati di kayu salib menanggung dosa-dosa kita. Kita yang harusnya binasa Bapak Ibu Saudara, tetapi lewat pengorbanannya saya dan saudara bisa menerima keselamatan yang kekal. Itu sesuatu yang luar biasa. Lewat pengorbanannya kita bisa menikmati sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah masalah, pergumulan, sakit, penyakit. Selalu ada sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara, bersyukur. Bersyukur, apapun keadaanmu hari ini Bapak Ibu Saudara, bersyukur. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia Allah yang setia, Dia yang tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara apapun keadaan kita. Kalau nyawanya sendiri Dia serahkan bagi saya dan saudara, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mampu pulihkan, Dia mampu sembuhkan, Dia mampu memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur, bersyukur Bapak Ibu Saudara, bersyukur. Bersyukur buat berkat-berkatnya. Bersyukur buat keadaanmu hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau.
Bahkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Dia sedang menyatakan kasih-Nya buat Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kelemahanmu, kuasa-Nya menjadi sempurna. Di tengah-tengah kelemahanmu, kau lihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan. Duduk sehidangan dengan Tuhan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bereskan hati kita. Karena kita harus layak duduk sehidangan dengan Tuhan. Kita harus layak. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan sepanjang minggu ini, bahkan hari ini kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja kita menyakiti Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Nggak ada satupun yang bisa disembunyikan, Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita Bapak Ibu Saudara. Yang kita perlukan adalah jujur. Kita minta ampun sungguh-sungguh dan saya percaya kita akan diampuni Tuhan. Bereskan dengan Tuhan. Atau mungkin dengan sesama kita Bapak Ibu Saudara, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita. Yang datang dengan suami istri, gandeng pasanganmu. Kalau ada yang perlu dibereskan, bereskan hari ini. Gak ada yang sempurna. Suami gak ada yang sempurna, istri-istri gak ada yang sempurna. Orang tua kita tidak ada yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita punya Tuhan yang sempurna, yang kasih-Nya tak pernah terbatas. Yang akan memampukan saya dan saudara mengasihi pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita. Makasih Tuhan. Aku percaya Engkau melayakkan kami, menguduskan kami untuk sehidangan dengan Engkau. Dan aku berdoa Tuhan, biar berkat-Mu yang sempurna turun atas roti dan anggur yang akan kami pakai di dalam nama Yesus. Mari kita siapkan roti yang adalah lambang tubuh Kristus di hadapan Tuhan. Sambil terus mengingat pengorbanan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tubuhnya tercabik-cabik, dihancurkan, dia disiksa, dia menderita, dia ditinggalkan, dia dikhianati. Hanya agar saya dan saudara bisa mengalami keselamatan dari Tuhan. Sama-sama kita mengangkat roti yang di tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita sama-sama mengimani bahwa roti yang di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang lambang tubuh Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Kita menyiapkan anggur yang lambang darah Kristus. Dan sama-sama kita mengangkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga mengimani bahwa anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dan firman Tuhan berkata demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur yang adalah lambang darah Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama angkat suara kita, angkat hatimu di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia, tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan. Oh,
Kami menyembahmu. Kami meninggikan namamu. Engkau Allah yang luar biasa. Tiada Allah lain selain Engkau. Yang kami tinggikan, yang kami agungkan, yang kami muliakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Layak, katakan layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layak disembah. Layak disembah. Lagi sekali katakan layak disembah. Layak disembah. Beri kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lebih meriah lagi. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Kami percaya keselamatan terjadi di tempat ini. Pemulihan, kesembuhan, berkat Tuhan tercurah di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi yuk tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat datang. Senang bisa berjumpa lagi bersama-sama di tempat ini untuk beribadah. Dan khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu Saudara bukan orang asing, tetapi kita keluarga di dalam iman. Dan kami juga menyambut untuk selalu bisa hadir, kalau tidak berhalangan sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ada waktu untuk family time selama 1 menit. Pastikan kita keluar dari tempat duduk dan tanya, kamu apa kabar hari ini? Ya, silahkan selama 1 menit Bapak Ibu Saudara. Iya, yang sudah boleh silakan duduk. Bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir, yang rindu untuk didoakan atau ingin dilayani, kami siap membantu dan ada hamba-hamba Tuhan yang duduk di depan, siap melayani. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara hadir ingin mengenal, ingin tahu apa yang menjadi visi, misi, value dari GB Gilgal, kami juga siap untuk membantu. Dan Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman yang luar biasa yang akan kita dengarkan hari ini adalah tanggal 31 Mei, katakan tanggal 31. Ya, tanggal 31 Mei akan diadakan seminar Financial Breakthrough yang akan dibawakan oleh Bapak Haryanto atau Coach Haryanto. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara bisa hadir, siapkan waktu yang terbaik. Dan ini untuk umum, jadi tidak hanya untuk jemaat. Nah, ada 3 area yang seringkali menjadi konflik di dalam keluarga atau bahkan kehidupan kita secara pribadi. Bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Area yang pertama biasanya tentang komunikasi, seks di dalam keluarga, dan yang satu lagi tentang keuangan. Siapa yang rindu keuangannya mengalami pemulihan dari Tuhan, mengalami kemenangan dari Tuhan? Siapa yang rindu boleh angkat tangannya.
Oke, Aser catat nih, pastikan mereka mendaftar. Tidak dipaksa, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami hal-hal yang baru, tentunya kita harus belajar. Yang setuju katakan amin. Dan ada videonya Bapak Ibu Saudara. Orang yang bisa accept, orang-orang yang bisa adjust. Dari situlah baru kita bisa bicara achieve target. Bapak Ibu Saudara, untuk mengikuti ini gratis. Gratis. Kenapa ada 50.000? Itu untuk konsumsi. Jadi untuk konsumsi supaya di saat kita mengikuti seminar yang ada dengan perut yang kenyang, tentunya kita dengan damai bisa belajar dengan fokus. Jadi bilang di sebelahnya, jangan lupa datang. Dan sekedar informasi Bapak Ibu Saudara, beliau adalah seorang motivator yang dipakai Tuhan memberkati begitu banyak pengusaha dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam dan di luar negeri. Dan luar biasanya Coach Haryanto atau Pak Haryanto adalah juga seorang pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan sebagai group head di GBI Gilgal Pusat. Jadi pastikan bisa hadir. Dan pengumuman yang berikut adalah Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan dan perpuluhan, apabila Bapak Ibu Saudara tergerak untuk memberi persembahan atau mengembalikan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil amplop yang ada di kursi kiri kanan, atau enggak ada boleh menghubungi petugas yang ada. Dan atau Bapak Ibu Saudara ingin menggunakan kris, ada barcode yang sudah disediakan di pintu-pintu di belakang. Jadi kami coba membantu agar semuanya menjadi mudah. Dan tanpa berlama-lama Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan pimpin oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Bolehkah saya undang untuk berdiri untuk menyambut sambil tepuk tangan Bapak Pendeta Edi Wanjoyo. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan. Terima kasih buat pengurapan yang baru ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau sudah siapkan berkat untuk kami. Berbicara bagi kami. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, tapi hamba berdoa biar pengurapan-Mu yang memberi hikmat, kekuatan untuk hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami tolak setiap intervensi kuasa gelap, roh jahat iblis bentuk apapun, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Iya, mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, tema besar dari Gereja Gilgal adalah growing deeper atau bertumbuh lebih dalam. Ini penting sekali. Kenapa kita harus bertumbuh lebih dalam? Karena angin dunia semakin kencang. Angin dunia semakin hebat. Lewat TikTok, lewat Facebook, lewat segala macam perkara-perkara dunia yang sedang terjadi. Kalau saudara tidak bertumbuh lebih dalam di dalam Tuhan, gampang tumbang. Amin Bapak Ibu, makanya kita harus bertumbuh lebih dalam. Coba tengok kanan kiri, katakan bertumbuh lebih dalam. Di dalam Kolose pasal 2, jelas sekali ditulis, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi kita diingatkan, hati-hati supaya jangan ada yang menawan katanya. Jangan sampai ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong, pengajaran-pengajaran dunia.
Yang membuat saudara dan saya tertarik. Itu sebabnya kita harus bertumbuh lebih dalam di dalam Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang penting kita percaya. Sudah terima Yesus. Tadi dalam pembacaan jelas sekali di ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bagus. Tetapi Tuhan mau kita bukan hanya sekedar terima Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar percaya dan menerima Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mau kita berakar. Katakan berakar, saudara. Kenapa kita harus berakar lebih dalam? Jangan sampai kita cuma akarnya tidak dalam. Pohon kalau akarnya tidak dalam gampang tumbang. Jangankan angin puyuh. Jangan angin tornado. Cuma angin sedikit saja bisa tumbang. Kenapa? Karena tidak berakar lebih dalam. Amin Bapak Ibu. Yang kedua kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh ke arah Kristus. Atau dibangun di atas Dia. Kenapa kita harus dibangun di atas Dia, di atas Tuhan? Artinya dibangun di atas Tuhan berarti ada fondasi. Dan fondasinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena ada banyak orang dibangun atas harta bendanya yang banyak. Ada orang juga dibangun karena dia ganteng. Mengandalkan kegantengannya. Ada orang yang membangun karena dia cantik. Saudara, itu semuanya sia-sia akan hancur. Ada seorang bintang film membangun dirinya karena dia cantik. Operasi sampai 21 kali. Tapi tetap tabembeng. Tetap melorot. Karena Alkitab memang berkata, manusia semakin tapi manusia rohaninya jangan sampai melorot. Amin, saudara. Kalau kita dibangun atas kecantikan, sia-sia Bapak Ibu. Umur 40-50 tahun. Ini artis yang operasi sampai 21 kali akhirnya stres. Begitu dia stres, dia overdosis dengan obat-obatan. Mati karena overdosis. Kenapa? Karena dibangun atas dasar kecantikannya, keadaan dunia. Tapi biar saudara dan saya dibangun di atas Kristus Yesus. Batu karang yang kokoh, yang kuat. Yang ketiga, ini yang saya akan bicarakan hari ini adalah hendaklah imanmu bertambah teguh. Itu jelas sekali. Iman kita tidak boleh iman yang biasa-biasa. Tapi Alkitab berkata, biarlah imanmu bertambah teguh. Iman yang bertambah teguh artinya iman yang bertumbuh lebih dalam. Hari ini saya akan berbicara bertambah teguh di dalam iman. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 tadi berkata jelas sekali. Hendaklah imanmu, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iman kita jangan statis. Iman kita harus bertambah teguh. Di dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat 14 berkata begini, karena kita telah beroleh bagian di dalam kasih karunia. Memang kita dapat bagian karena kasih karunia lewat penyaliban Yesus. Maka ada kasih karunia yang melimpah dalam hidup kita. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kenapa banyak orang yang imannya tidak bisa dipertahankan sampai akhir? Hanya permulaan saja punya iman, tetapi gampang runtuh, gampang gugur, karena tidak bertumbuh dalam iman. Hendaklah imanmu bertambah teguh. Ini suatu perintah. Hendaklah imanmu bertambah teguh. Pertanyaannya, kenapa sih iman kita harus bertambah teguh dan kuat? Ini yang harus kita tanyakan dalam diri kita. Apakah tidak cukup punya iman saja? Tidak, Bapak Ibu. Makanya ada perintah, hendaklah imanmu bertambah teguh. Ini suatu perintah. Iman kita jangan statis. Atau iman kita cuma jalan di tempat, tidak. Tapi hendaklah imanmu bertambah teguh. Katakan bertambah teguh.
Kenapa? Yang pertama, kenapa iman kita harus bertambah teguh, tidak statis, tapi iman kita harus bertambah-tambah teguh, kuat. Yang pertama, karena ada musuh. Musuh kita siapa, saudaraku? Bukan papa mantu kan? Bukan mama mantu. Bukan saudara, bukan tetangga. Kita punya iblis yang punya musuh yang berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, ujung-ujungnya supaya saudara dan saya binasa. Makanya kita harus punya iman yang kuat. Saya mau nanya, di mana yang tidak ada iblis? Di gereja ada iblis? Ada. Ada anak muda datang lebih cepat. Ibadah jam 9, dia setengah 9 so ada. Tapi sedikit-dikit nengok di pintu. Kiapa Lisa tidak datang-datang. Sampai ibadah selesai, Lisanya nggak datang. Maka pulang, kucewa. Kenapa? Karena dia datang bukan cari Yesus. Cari yang namanya Lisa. Iblis bisa bekerja di gereja, Bapak Ibu. Sementara ibadah tapi buka-buka HP, Facebook, scroll. Iblis sedang bekerja lewat HP-mu. Halo. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Jelas sekali Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum. Mencari orang yang dapat saudara? Coba baca ayat 9-nya. Ayat 9-nya berkata, lawanlah dia dengan saudara? Iman yang teguh. Saudara baca ayat 9-nya, lawanlah dia. Kita disuruh melawan dengan iman yang teguh. Berarti dengan kata lain, kalau iman saudara tidak teguh, nggak bisa melawan. Engkau kena tipu iblis, engkau akan diseret dengan tipu daya iblis. Jelas sekali ayat 9-nya berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Berarti dengan kata lain, kalau saudara nggak punya iman yang teguh, saudara akan dibola pingpong sama iblis. Saudara akan binasa. Karena memang pencuri datang untuk saudara? Mencuri, membunuh, dan membinakan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Itu sebabnya Alkitab berkata, hati-hatilah dan berjaga-jaga. Karena kepada Tuhan Yesus pun iblis datang Kepada Tuhan Yesus saja iblis datang untuk mencobai. Apalagi cuma Edi Wanjoyo. Sadar nggak saudara? Kepada Tuhan Yesus saja iblis datang untuk memberi pencobaan. Apalagi cuma kepada Pastor Stephen, kepada Tuhan Yesus dia datang memberi pencobaan. Lalu siapa saudara dan saya kalau nggak berjaga-jaga? Lalu siapa saudara dan saya kalau saudara nggak punya iman yang teguh? Coba kita baca dalam Injil Lukas, pasal 4. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya. Dan dicobai iblis, selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Iblis datang loh saudaraku, mencobai. Ayat 13-nya saya tidak, nanti saudara baca urutan-urutannya, maka iblis memberi pencobaan. Tapi ayat 13-nya berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Tuhan, dan menunggu waktu yang, kalau pakai bahasa Manado tuh begini, yuk kita kalah sekarang. Kita mundur. Mar, nunggu waktunya. Bayangin, ini kan Bagara. Ini iblis mengancam, yuk sekarang kita mundur. Tapi aku nunggu waktu yang tepat. Artinya dia mau datang mencobai lagi. Bayangin kepada Tuhan Yesus supaya kurang ajar iblis seperti itu. Coba tengok kanan, apalagi ngana. Makanya kita harus punya iman yang mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jangan main-main tentang iman. Imannya nggak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Alasannya Tuhan Yesus saja tidak berubah.
Yang kedua, kenapa iman kita harus bertambah teguh? Ini yang seulang-ulang saya katakan. Waktu Yesus datang kedua kali, kita dituntut tanggung jawab iman. Tuhan tidak berkata begini, dari gereja mana-mana. Lalu saudara bilang, Gilgal, tahu? Nggak bisa. Saudara tidak. Dia tidak tanya dari gereja mana. Yang kedua, dia tidak tanya berapa lama engkau jadi orang Kristen. Tapi waktu Yesus datang kedua kali dituntut tanggung jawab, adakah iman dalam hidup saudara? Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati saudara apa? Iman bukan bumi yang punya iman, tapi saudara yang ada di dunia punya iman atau tidak. Yang saya takutkan, waktu Yesus datang kedua kali, dia meminta pertanggungan jawab iman, lalu ada banyak orang tidak mampu mempertanggungjawabkan imannya. Minta maaf Tuhan, iman so ditukar dengan doi satu gepok, alias korupsi. Anak muda dengar baik-baik. Tuhan, kita iman so ditukar dengan anaknya Abdullah. Halo? Imanmu ditukar dengan kedudukan. Sehingga kita jual Tuhan. Dan di luar Tuhan kau binasa. Amin. Ingat, Tuhan Yesus datang kedua kali, kita dituntut tanggung jawab iman. Adakah iman dalam hidupmu? Kalau engkau sudah mempertahankan iman, engkau akan berkata, iya Tuhan, imanku tetap bertahan sampai hari ini. Amin, saudaraku. Maka saudara layak untuk memperoleh kerajaan sorga. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus berjuang. Katakan berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk mempertahankan iman. Alkitab berkata dalam kitab Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Kita harus berjuang. Berjuang untuk mempertahankan iman. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku sungguh-sungguh berusaha menulis kamu tentang keselamatan kita bersama. Tentang apa saudara? Keselamatan. Gak main-main. Tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang. Katakan tetap berjuang. Untuk apa saudara? Mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada apa? Orang-orang kudus. Berjuang mempertahankan iman. Tapi bagaimana kita mau berjuang mempertahankan iman kalau iman kita letih, lesu, loyo, lome, lunglai, 5L. Tapi kalau imanmu kuat, imanmu teguh, engkau sanggup berjuang. Amin, saudaraku. Berjuang untuk mempertahankan iman, gak mudah. Di akhir zaman berjuang mempertahankan iman. Mari kita iman kita harus bertumbuh lebih teguh, lebih kuat di dalam Tuhan. Jangan cuma sekedar yang penting so punya iman. Tidak. Tapi iman kita harus bertambah teguh. Yang ketiga, kenapa iman kita harus bertambah teguh? Kita harus akui memang di akhir zaman terjadi masa yang Kira-kira saudara sekarang merasa atau tidak? Perang dagang sudah dimulai antara Amerika dengan Cina. Semua barang-barang naik. Jangan berharap beras turun. Nah. Pasti akan naik. Kemarin Pak Santo berkata, so bingung mau jual emas. Tapi salah-salah mau jual apa? Karena memang jualannya emas. Karena harganya naik tinggi sekali. Orang mau beli tako, mau jual juga tako. Saudara, ini penting. Sekarang masa sukar sedang terjadi di mana-mana. Ada orang menasehati saya, orang-orang hebat mengatakan, Pak, biarkan anak Bapak kerja tetap di Singapura, Pak. Jangan pulang ke Indonesia. Kenapa? Sudah lebih baik di sana, Pak.
Karena di Indonesia susah cari kerja sekarang, katanya. Untuk dapat gaji yang tinggi. Dalam hati saya, dia kerja bukan tapi karena Tuhan yang memberi. Karena Tuhan. Nah ini penting sekali, di masa yang sukar, kalau saudara nggak punya iman yang teguh, maka saudara ikut tergoncang dengan dunia ini. Dunia sedang bergoncang dan tanpa disadari saudara pun ikut tergoncang. Di dalam 2 Timotius pasal 3 jelas sekali bahwa hari ini, saat ini adalah masa yang sukar. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan ini sedang terjadi. Nah, tapi ayatnya berkata di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 3, jangan sampai di masa yang sukar, imanmu juga tergoncangkan. Nah ini persoalannya. Supaya jangan ada yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita semua ditentukan untuk itu. Tapi kalau saudara punya iman yang teguh, dunia boleh bergoncang, imanmu tetap kuat dan kokoh. Amin, Bapak Ibu. Kan orang Belanda bilang begini, BBM boleh naik, semua boleh naik, asal jangan rica naik. Karena susah, karena semua orang makan rica katanya di Manado. Tapi coba, rasa akan baik semua kalau naik semua, termasuk rica. Kita bingung. Dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ada banyak goncangan-goncangan. Tetapi kalau imanmu tetap teguh, kuat, engkau tidak akan pernah tergoncangkan. Engkau boleh berkata, Tuhan, terima kasih. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Karena iman kita kokoh. Itu sebabnya iman kita harus semakin bertambah teguh. Bapak, Ibu, saudaraku, orang Kristen yang imannya teguh, dia akan mampu mengalahkan dunia. Termasuk goncangan-goncangan dunia ini. Saya ulangi, orang yang imannya teguh, maka dia mampu mengalahkan dunia. Bukan dunia yang bikin kalah orang, tapi orang yang mengalahkan dunia. Katakan mengalahkan dunia. Iya, harus punya iman yang teguh. 1 Yohanes pasal 5, ayat 4 dan 5 bilang begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa saudara? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi orang Kristen yang punya iman yang teguh, kita akan mengalahkan dunia. Termasuk goncangan-goncangan yang terjadi. Saya pikir saudaraku, kalau sampai ada orang Kristen sampai beralih meninggalkan Tuhan, saya yakin imannya tidak teguh. Mungkin uangnya banyak, populer, hebat, tapi ternyata bisa meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena imannya di dalam Yesus Kristus dangkal kecil. Amin. Tapi orang Kristen yang imannya kuat, imannya kokoh, tidak akan bisa digoncangkan oleh apapun. Oh, sekalipun dunia akan menarik, godaan menarik, keuangan, kedudukan, semuanya menarik, tapi iman kita tetap kokoh dan kuat. Amin. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih iman kita bertambah kuat? Kalau ibadah saja aras-arasan, apa tuh aras-arasan? Mana orang Jawanya mana? Apa? Nggak semangat. Aras-arasan tuh begini, bigi atau nyandai. Nanti Jo, ya Bu Titi aras-arasan tuh ngono ya. Bukan Bu Titi ini, Bu Titi sana, sing wong Jawa. Bigi atau nyandai, itu aras-arasan ya. Tapi orang yang imannya kuat berkata, aku mau pergi karena dalam ibadah mengandung janji, imanku bertambah kuat. Haleluya. Ada 3 hal penting supaya imanmu bertambah teguh. Yang pertama, mentaati kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar kita tahu, mengerti. Kalau ditanya orang mengerti firman Tuhan, banyak orang Kristen tahu firman. Betul, saudaraku? Apakah lagi dari kecil, dari Sunday School, dengar firman Tuhan. Ngerti firman lah. Cuma persoalannya apakah firman Allah itu dihidupi?
Apakah firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kita yang kita lakukan setiap hari? Dengar baik-baik, kemarin minggu yang lalu Pak Santo berkhotbah, kalau kita hanya mendengar tapi tidak melakukan, kita menipu diri. Yakobus 1 ayat 22, menipu diri kita kelihatannya rohani, tapi begitu ada masalah rohana. Kenapa? Karena tumbang. Menipu diri. Itu sebabnya mari kita menjadi pelaku firman. Bukan hanya sekedar, memang Alkitab berkata iman timbul dari apa saudara? Pendengaran akan firman Allah. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh Masalahnya mendengar sih mendengar tapi tidak mendengar. Apa tuh mendengar tapi tidak mendengar? Dengar tapi tidak melakukan. Itu namanya mendengar tapi tidak. Memang iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Begitu kita mendengar, melakukan, imanmu bertumbuh. Iya. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Wow. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin, katakan memimpin. Dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Waktu mendengar firman Allah, melakukan, maka engkau dipimpin kepada iman. Mendengar, melakukan, imanmu dipimpin lagi. Sehingga hari lepas hari imanmu semakin bertambah teguh. Tapi kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bagaimana imanmu bertumbuh? Nggak ada. Melakukan firman Allah, maka imanmu akan bertambah teguh hari lepas hari. Dari bertobat 15 tahun lalu sampai sekarang, imannya begitu-begitu saja. Masih suka, kita sudah mau komsel. Tahu yang tada-tada siapa? Nanti minggu depan dengar khotbah. Yang suka tada-tada. Sudah berhenti lah kita mau komsel. Kita benci Pak Edi, sedikit-sedikit khotbah. Menyinggung kita. Kanino itu. Nanti minggu depan khotbah. Minggu depan saudara akan dengar khotbah. Masih anak-anak atau sudah bertumbuh dewasa. Orang yang taat, imannya akan bertambah teguh. Yang kedua, iman kita akan bertambah teguh, tambah kuat. Kalau engkau punya fellowship yang indah dengan Tuhan. Ku sembahkan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan saja. Seringkali kadang-kala merasa lemah, ya Pak Stephen ya, Pak Rudi ya. Kadang-kala merasa lemah, Pak Danang. Tapi begitu kita masuk hadirat Tuhan, di hadirat-Mu aku kuat, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupan. Saudara pikir pendeta nggak ada DP lemah? Kadang-kala so pasti jenuh, so jenuh lagi. Jemaat kadang-kala menyalahkan. Orang tidak pikir bahwa kita ini manusia. Orang berpikir Pak Stephen sama Pak Edi Wanjoyo Superman. Apalagi Mas Danang, so kurus lagi, kasihan saudaraku. Kalau sampai terus ditekan kan tambah kurus. Kalau Pak Edi boleh ditekan agak supaya jadi kurus. Doa dalam hadirat. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat apa? Kekuatan. Wow. Kekuatan baru seperti burung Raja Wali.
Digambarkan seperti burung Raja Wali. Wow, di hadirat Tuhan saudara akan punya kekuatan bagaikan Raja Wali. Orang bisa nyanyi, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Iya, benar. Tapi kalau saudara nggak punya waktu menantikan Tuhan, saudara nggak punya kekuatan iman. Jadi saudara, kadangkala kita diizinkan untuk terus masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam Mazmur 84, ayatnya cukup panjang, tetapi saudara nanti baca di situ. Apakah saudara merindukan pelataran Tuhan? Pelataran Tuhan itu hadirat Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Maka ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Ayat 7-nya berkata, sekalipun engkau melintasi apa? Lembah baka. Akan diubahnya menjadi tempat yang bermata air. Wow. Tapi kalau nggak punya kekuatan di dalam Tuhan, nggak punya kekuatan iman, melewati lembah baka, ikut baka di situ orang. Ikut binas. Makanya kita punya hubungan yang ketiga. Iman kita bisa bertambah teguh kadangkala Tuhan izinkan ada masalah. Jadi saudara pikir Tuhan izinkan masalah nggak ada maksud? Tuhan punya maksud untuk mengizinkan masalah supaya otot-otot imanmu semakin kuat. Jadi kalau saudara punya masalah jangan dulu ditengking. Dalam nama Yesus setiap proses aku tolak. Kalau proses itu diizinkan Tuhan biar saudara tengking pakai apapun tidak akan bisa. Karena kadang persoalan diizinkan Tuhan supaya otot-otot imanmu dilatih. Amin Bapak Ibu. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai cobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun juga. Wow. Ini penting Bapak Ibu. Kadang-kala Tuhan izinkan masalah. Karena Tuhan pikir, semua terlalu nyaman, ada di zona nyaman. Jadi Tuhan kasih masalah supaya engkau mengepakkan sayapmu. Saya akhiri dengan Ulangan 32. Nanti saudara baca tentang Raja Wali. Induk Raja Wali itu kalau anaknya sudah umur 3 minggu, memasuki 1 bulan, sayapnya sudah panjang, maka induk Raja Wali akan membongkar sarangnya. Sarangnya akan dibongkar. Dan waktu sarangnya dibongkar, mungkin anak Raja Wali berkata, Papa, Mama, tega banget, aku lagi nyaman di sarang. Tapi tujuan dari membongkar sayapnya adalah Raja Wali mau melatih. Maka satu demi satu anak Raja Wali diterbangkan. Wow, mulai mengepakkan sayapnya. Lalu mulai mau jatuh, didukungnya lagi. Diterbangkan lagi. Sampai anak Raja Wali itu bisa terbang. Dan begitu anak Raja Wali itu terbang, dia akan ketemu dengan Raja Wali yang lain. Bahasanya berbeda. Ora takkan nama seken ala bayar. Oh Raja Wali. Lalu dia akan berkata, oh ternyata aku bisa terbang tinggi. Kenapa? Karena aku dilatih untuk terbang tinggi. Jadi kadangkala Tuhan izinkan masalah. Engkau sedang dilatih untuk terbang tinggi, mengatasi masalah, problem. Siapa yang tidak punya masalah? Kadangkala Tuhan izinkan supaya engkau bisa terbang bagaikan Raja Wali. Amin. Saya undang kita semua berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi. Selidiki aku Tuhan, amin. Selidiki, mari selidiki hatimu masing-masing.
Adakah imanmu hari lepas hari semakin bertambah teguh? Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu Kau yang maha tahu dan menilai. dan menilai hidup. Oh amin. Tak ada yang Tersembunyi bagi katakan telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setia. Sementara engkau berdiri di hadapan Tuhan, kita belajar mengoreksi diri. Adakah imanmu hari lepas hari semakin bertambah teguh? Atau selama ini iman kita cuma statis. Maka pada waktu masalah ada, problem ada, engkau tidak mampu mengatasinya. Bahkan engkau bersungut-sungut. Selidiki hatimu. Tuhan sedang berbicara buat saudara. Tuhan sedang berbicara. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat, terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu agar kami sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan. Karena di saat kami berakar, iman kami akan bertumbuh, menjadi kuat dan menjadi teguh. Aku berdoa Tuhan, biar firman-Mu hari ini terus tertanam di dalam hati kami. Dan dia bertumbuh membuat kami terus menjaga hidup kami, menjaga iman kami. Sehingga di saat Engkau datang kali yang kedua, kami bisa mempertanggungjawabkan iman kami di hadapan-Mu. Aku berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Wanjoyo yang sudah menjadi saluran berkat. Pakai terus Tuhan, kami percaya ada begitu banyak rencana yang luar biasa yang sudah Kau siapkan untuk Pak Edi, bahkan keluarga yang ada. Kami percaya pemakaian dan penyertaan Tuhan terus menyertai Pak Edi beserta Ibu Titi, bahkan anak-anak yang ada. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara, ibadah hari ini sudah selesai. Terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus, dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.